tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sambil kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita mau belajar. Sebenarnya saya juga lupa nih baca kitab sampai bab mana waktu itu. Soalnya libur beberapa bulan kita nih libur. Iya, nggak ketemu. Jadi insya Allah nih ke depan kita mau belajar tentang kitabuz zakah, bab zakat. Begitu ya. Ini dari kitab namanya Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau biasa banyak orang manggilnya Matan Taqrib, atau juga disebut dengan nama muallifnya, nama pengarangnya Matan Abi Syuja. Jadi pengarangnya Abi Syuja. Jadi di dalamnya kita membahas tentang masalah-masalah ibadah, dari mulai taharah, salat, puasa, zakat, haji, serta ibadah lain. Termasuk di dalamnya ada pembahasan tentang muamalat begitu. Nah, kita insyaallah ngambil bab zakatnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabuz zakati, bab tentang pembahasan zakat. Ini juga jadi apa ya? Sebab kan kebanyakan tuh orang kita jauh lebih kenal zakat modern dibanding zakat klasik. Maksud zakat klasik itu zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis begitu. Sedangkan zakat-zakat modern itu kan diperdebatkan oleh ulama. Salah satu sebabnya ya aturannya tuh tidak berupa wahyu begitu. Padahal bab zakat ini mirip-mirip kayak sholat begitu. Yang namanya sholat tuh ya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Sholat maghrib 3 rakaat, ya 3 rakaat dikerjain. Jangan karena kebangetan soleh begitu 3 rakaatnya ditambahin jadi 4 begitu. Soalnya kalau 3 nanggung katanya. Atau sholat subuh lagi bangun begini, bangun tidur masih seger, masa sholatnya cuma 2 rakaat, ditambahin lah biar ada banyakan gitu pahalanya, kan gak begitu. Nah, zakat tuh mirip-mirip gitu. Sebab apalagi zakat sama sholat kan sama-sama ibadah yang kalau mengingkarinya bisa jatuh kepada murtad kan ya. Orang kalau mengingkari kewajiban sholat murtad, mengingkari kewajiban zakat juga sama, murtad. Bahkan dulu Sayyidina Abu Bakar kan sampai ada peristiwa Qitalul Murtadin, peperangan terhadap orang-orang murtad. Murtadnya gara apa tuh? Gara-gara nolak bayar zakat setelah Nabi Muhammad wafat, kan begitu. Ya, maka karena ini mirip kayak sholat, jadi ada sebahagian ulama kita yang apa sih, kalau bahasa kita, udahlah yang kagak di Al-Quran jangan dibikin, yang kagak disebutin di hadis nggak usah dibuat-buat, zakatnya yang ada aja dalam gitu, maksudnya nggak usah nambahin jenis zakat.
Nah sekarang banyak di antara orang muslim, kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Banyak di antara muslim sayangnya mereka lebih kenal zakat profesi, tapi nggak kenal tuh zakat uang kertas. Jadi sibuk dengan zakat profesi, sedangkan habis gajian zakat, tapi dia punya simpenan yang itu melebihi nisab. Padahal simpenan sama profesi kan yang disepakati simpenan. Jadi simpenan yang nggak bayar zakat dengan alasan kan udah Ustaz kemarin pas gajian, kan begitu. Tapi untuk zakat yang diperdebatkan dia tunaikan, sedangkan yang disepakati emas dan perak misalnya yang dia simpan. Apalagi zaman sekarang orang pada nyimpen emas di apa? Di HP itu. Kan ya, ada aplikasi namanya apa tuh yang emas-emas tuh? Ada treasury apalagi macam tuh kan gitu. Nah, itu kan simpenan emas, itu simpenan uang yang nilainya sampai sekian gram. Nah, cuman karena sudah sibuk dengan zakat modern gitu. Nah, makanya kita mau kenalin nih zakat klasiknya, bahwa zakat modern yang sekarang ada itu menginduk mereka itu kepada zakat klasik begitu. Jadi ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Maka perhatikan di antara harta kita ini ada yang wajib zakat, yang zakatnya disepakati. Maka coba fokus kepada hal itu, begitu maksudnya. Kata Imam Abi Syuja rahimahullah, tajibuz zakatu fi khamsati asya. Wajib zakat itu fi khamsati asya, pada 5 jenis harta. Jadi zakat wajib hanya kepada 5 jenis harta. Wahia, yang 5 jenis wajib zakat itu al-mawashi, yang pertama al-masyiyah. Al-masyiyah itu jamaknya al-mawashi, artinya hewan ternak. Jadi yang pertama al-mawashi, hewan ternak. Wal asman, yang kedua adalah harga. Harga itu, asman itu secara bahasa artinya harga. Jadi maksudnya harga adalah barang yang dijadikan standar harga di transaksi-transaksi kita. Kalau kita duit, uang rupiah, itu standar harga. Jadi kalau ada orang datang, ini mobil dijual berapa nih? Gitu. Orang kan jawabnya berapa? 200 juta kan begitu. Nggak ada yang jawab ini harganya 50 kambing. Berarti kambing bukan alat tukar. Yang dijadikan harga, standar harga itu uang. Kalau dulu, zaman dulu standar harganya dinar sama dirham. Orang datang ke pasar, ini harganya berapa nih kalau dijual? 5 dirham kan begitu. Ini harganya berapa nih? 1 dinar. Kambing dulu harganya 1 dinar. Nah, asman itu alat tukar. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai standar nilai harta, yang dengan itu orang saling bertransaksi. Kalau kita di sini ada rupiah begitu. Jadi bentuknya kertas ke logam ke, itu sama-sama asman. Yang di dalam harta tersebut ada kewajiban zakat. Jadi pertama hewan ternak, yang kedua al-asman, alat tukar. Jadi kalau nanti kita pindah di satu tempat yang alat tukarnya bukan rupiah misalnya, alat tukarnya misalnya apa, dolar, ya dolar lah kena kewajiban zakat kalau sampai pada nisab begitu. Apa mana tuh al-asman. Yang ketiga, jadi yang pertama hewan ternak, yang kedua adalah harta alat tukar, yang ketiga wazuru'u, yaitu tanam-tanaman. Biasanya yang dimaksud zuru, tanam-tanaman ini adalah makanan pokok. Ntar satu masing-masing jenis zakat kita baca. Jadi ini pertemuan pertama, nanti pertemuan ke depan satu persatu jenis zakat kita baca ketentuan-ketentuannya. Yang ketiga tanam-tanaman, wasimaru, yang keempat buah-buahan. Jadi tanam-tanaman. Jadi dulu memang Nabi membedakan antara zuru, yang zuru itu sifatnya biji-bijian. Ada biji gandum, ada biji jelai. Kemudian ada biji beras, ada biji jagung. Kemudian ada juga buah. Jadi yang jadi makanan pokok kan selain biji-bijian tadi, ternyata dulu di jazirah buah juga jadi makanan pokok. Ada kurma. Kurma kan buah itu, kan ya.
kurma, buah, kemudian ada lagi namanya zabib. Zabib tuh kalau bahasa kitanya kismis. Kismis jadi makanan pokok. Tapi kalau kita di sini nggak ada buah-buah jadi makanan pokok. Ada apa nggak buah makanan pokok? Nggak ada. Buah jambu nggak, kan begitu. Orang biar makan jambu sebakul juga, kalau belum makan nasi kan namanya belum makan, kan ya. Makan jambu. Nongkrong main ke kebun, ketemu ada orang jagang jambu, dia beli makan. Habis tuh 1/2 kilo, pulang ditanya sama bininya, "Abang udah makan, Bang?" Jawabannya apa? Belum. Gitu. Soalnya tadi makan jambu, gitu. Belum makan namanya. Jadi dulu ada kurma, buah-buahan. Nah, ini makanan pokok nih. Sederhananya dulu yang namanya buah, yang namanya tanaman tuh banyak. Ada, kita kenalkan, ada habbatus sauda, kan juga ditanam tuh. Ada dulu buah jeruk juga udah ada, pisang juga udah ada, apel ada, bir ada, tahu durian udah ada apa belum, saya nggak tahu tuh durian tuh. Sekian banyak buah-buahan dan biji-bijian, Nabi cuman mewajibkan biji-bijian yang jadi bahan makanan pokok dan dia bisa disimpan lama. Itu namanya biji jelai, biji gandum, biji beras, kan ya. Dia dijadikan bahan makanan pokok dan juga sifatnya bisa disimpan lama. Dari sekian banyak buah-buahan yang ada, Nabi mewajibkan kurma sama kismis. Kurma sama kismis. Kenapa jeruk enggak? Oh, kata ulama, karena kurma itu makanan pokok, begitu. Makanya kata ulama, tanam-tanaman yang jadi wajib zakat, tanam-tanaman yang hasilnya merupakan jadi makanan pokok. Maka kalau ada orang yang punya pohon duku di rumahnya, di belakang rumahnya pohon duku, gede, tinggi, banyak buahnya, itu kalau berbuah kan lumayan tuh, banyak juga tuh hasilnya, lagi musim kan begitu. Tapi nggak kena kewajiban zakat, sebab duku bukan makanan pokok, kan begitu. Kan iya. Kalau iya, kalau jadi duit ntar jatuhnya kena kewajiban zakat barang dagangan karena dijualin gitu. Dan yang kelima urudut tijarah, yang kelima barang dagangan. Jadi yang pertama al-mawashi, hewan ternak, yang kedua alat tukar, yang ketiga tumbuh-tumbuhan, maksudnya tanaman, yang keempat buah-buahan, yang kelima barang dagangan. Semua barang yang dijadikan dagangan kena kewajiban zakat. Cuman ada syaratnya. Syaratnya barang dagangan tuh ini barang hasil beli, bukan dikasih. Saya misalnya nih, ada orang ngasih mobil, Ustaz, mobil nggak kepake buat Ustaz aja, begitu. Ya saya terima. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun saya make, bosen, saya jual begitu. Dimerekin tuh di belakang mobil, dijual, hubungin. Itu merekin dari tanggal 2 Ramadan sampai 2 Ramadan tahun depan belum dibeli juga sama orang. Kan udah setahun tuh. Kena wajib zakat apa enggak? Enggak, soalnya ini barang bukan hasil beli, hasil dikasih. Begitu. Rumah dikasih orang tua, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun butuh duit, dijual, nggak ada zakatnya. Jadi barang dagangan tuh pertama barangnya dibeli atau hasil tukar menukar lah. Misalnya kita punya piutang, hasilnya duit kita nih 100 juta diutangin sama fulan, sampai akhirnya dia nggak mampu bayar, dia bilang, "Ji, kios rumahannya yang di Sawangan buat ente, itu bayar utangannya." Itu jual beli tuh, termasuk tuh bagian dari jual beli, kan tukar menukar kewajiban utangnya ditukar. Kalau hibah pemberian kan nggak ada tukar menukar, mengasih aja. Nah, yang kedua syaratnya, ketika dia mendapatkan atau ketika dia beli emang buat dijual, begitu. Jadi kalau dapat dikasih atau bahkan dia beli niatnya buat dipakai,
lalu satu waktu dijual, bukan barang dagangan yang wajib zakat. Begitu. Kita punya duit nih 100 juta, beli mobil. Lalu kemudian kita beli mobil, kita pakai. Niatnya emang bukan buat jual, niatnya buat pakai. Kita udah pakai mobil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan bosan kita jual. Nggak ada kewajiban zakatnya. Kecuali yang beli mobil emang orang dealer gitu kan ya. Orang dealer kan emang beli buat dijual. Yang tiap hari dari jam 5 subuh udah buka OLX dia tuh nyari mana yang jual mobil bekas kan gitu. Itu dari subuh ntar ketemu subuh lagi tuh masih buka OLX gitu. Saya punya ipar tukang jualan mobil tuh. Jadi orang wirid baca Quran, dia wiridnya baca OLX gitu. Nyari tuh nyari mana yang jual mobil kan. Beli buat jadi barang dagangan di showroomnya. Nah, itu yang kena kewajiban zakat barang dagangan. Tapi ada lagi ketentuan lain, kita nyampe pada itu. Jadi pada intinya kata Imam Abi Syuja, yang wajib zakat, dan ini kesepakatan ulama, ini 5 jenis harta. Pertama peternakan, yang kedua uang kertas mata uang, yang ketiga tanaman, yang keempat buah-buahan, yang kelima adalah barang dagangan. Jadi secara sederhana atau banyak ulama mengatakan zakat itu kewajiban pada harta tertentu aja. Semua harta yang kita punya enggak semuanya wajib zakat. Jadi kewajiban zakat adalah kewajiban pada harta tertentu, ditentuin hartanya. Itu yang kemudian membedakan zakat dengan jenis syariat lain yang sifatnya mengeluarkan harta kayak sedekah. Kalau sedekah kan nggak ada ketentuannya. Mau duit boleh, sendal kita mau sedekahin nih. Kita punya duit 100 ribu, kita beliin sendal. Seberapa pasang tuh 100 ribu, taruh di masjid, orang bolak-balik wudu. Itu jadi sedekah. Kalau sifatnya barang kan jadinya wakaf kan ya. Jadi bedanya zakat dengan sedekah. Kalau zakat tuh tertentu aja, gitu. Hanya harta-harta tertentu, enggak semuanya bisa dizakatin. Kalau semua bisa dizakatin, itu namanya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Zalim itu namanya, dosa itu. Itu jatuh-jatuhnya nyaingin Tuhan, nyaingin Allah gitu. Allah udah bikin aturan yang wajib zakat A, B, C, D. Kita tahu-tahu datang, kayaknya itu juga wajib zakat, tuh wajibin aja dah gitu. Akhirnya dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, tuh zalim, tuh dosa, itu dituntun ntar hari kiamat itu begitu kan ya. Makanya kan zakat modern tuh dari dulu sampai sekarang jadi perdebatan, sebab jatuhnya tuh mirip-mirip begitu gitu. Kayak ada orang nih punya ternak ayam. Ternak ayamnya ribuan ayam dia punya, bertelur setiap hari mungkin sekian ton telurnya tuh. Tapi kalau ditanya itu ayam wajib zakat apa enggak Ustaz? Ayam wajib zakat? Ya enggak ada hadisnya sih. Kan ya, soal kalau mau wajibin zakat kan kudu ada nisab kan ya. Nisab ayam kagak pernah disebut sama Nabi. Padahal ayam ada zaman dulu. Apa ya ayam kagak ada? Ayam ada zaman dulu. Nabi Muhammad gak bisa. Ya udah kita bikin nisab sendiri aja. Bikin syariat Allah kan begitu. Kita ngerjain aja. Gitu. Kan itu yang dikritik oleh ulama. Mana yang bisa dikiaskan kita kiaskan begitu. Tapi yang tidak bisa kiaskan jangan kita paksa-paksa. Jadi maka itu zakat itu kewajiban pada harta tertentu aja. Ini juga yang membedakan zakat sama pajak. Kalau pajak kan semua tuh. Kan ya. Lucunya tuh ya, kita mau beli mobil kena pajak. Nanti mobil udah kita punya, kena pajak lagi tuh. Ntar mobil kita mau jual, kena pajak lagi. Pajak jualan gitu. Rumah kita mau beli rumah nih, itu PPHTB nya banyak banget kan begitu. Beli rumah kena pajak, rumah udah jadi punya, udah milik, kena pajak lagi. Ntar mau jual kena pajak gitu. Memang rada sengke itu orang itu, enak banget ngambilin duit orang itu, kerja kagak nadangin doang. Jadi beda tuh, mobil kena, rumah kena,
sampai air aqua ada pajaknya, kan begitu. Orang jualan kan ada pajaknya kan gitu. Jadi semua. Kalau zakat enggak, zakat tuh kewajiban pada harta tertentu. Dari dulu Nabi Muhammad sudah bilang waktu ngutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kan diutus ke Yaman. Kata Nabi, ajarin orang Yaman iman sama Allah, kenalkan Allah sebagai Tuhannya, buat mereka yakin Allah sebagai Tuhannya, biar mereka iman. Setelah iman suruh mereka sholat. Setelah mereka sholat suruh mereka bayar zakat. Nah, zakat apaan Rasul? Zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang miskin. Makanya standar zakat itu tinggi, sebab memang zakat itu sejak awal Nabi Muhammad bilangnya ditujukan kepada orang kaya, begitu. Maka orang kalau ngontrak di kontrakan yang 2 petak, 3 petak, malah ada yang ngontrak kamar mandinya di luar lagi. Mana udah punya bini dia kamar mandi di luar. Akhirnya bininya mandi ditungguin. Kan ya. Itu nggak kena kewajiban zakat begitu. Ya nggak, hartanya juga nggak ada. Simpenannya juga paling berapa kan begitu. Maka standar ini setiap jenis 5 harta yang tadi kita sebut tuh punya standar harta kapan dia wajib zakat. Jadi zakat itu kewajiban pada harta tertentu aja, segmented, dan waktunya juga tertentu. Artinya nggak setiap bulan kita bayar, bahkan nggak setiap tahun juga. Kan kewajiban zakat tuh kalau sudah sampai nisab. Nisab itu jumlah minimal. Kalau contohnya kalau emas perak itu kan 85 gram. Kalau emas, kalau uang kertas ya dikonversi aja tuh 85 gram. Kalau dikonversi jadi duit kira-kira berapa tuh? Itu kan sekarang emas lumayan ya, 1,8 kan sekarang, 1,8 1,9 tuh gitu. Ntar orang udah ngumpulin capek-capek, pas mau jual jadi 800 segram gitu. Kayak zaman Covid kan 800 segram itu. Sialan banget itu kan gitu. Orang udah capek-capek ngumpulin, pas butuh duit dijual 800. Bini saya begitu soal kemarin cerita gitu. Jadi jual emas, punya emas berapa gram itu dijual kena 800 segram. Jadi kalau 1 gram 1.800.000 berarti kan 85 gram tuh 100 lah kita bilang begitu, 100 juta misalnya. Ini kalau udah 100 juta wajib zakat? Belum. Kan setelah nisab harus lewat haul. Jadi nisab itu jumlah, haul itu masa. Jumlah yang sudah sampai nisab harus melewati masa 1 tahun, 1 haul. Kapan itu ngumpul 100 juta? Tanggal 5 bulan Rajab 1447. Berarti 1 haulnya kapan? 4 Rajab 1448 Hijriah, tahun depan. Begitu. Kalau belum setahun udah habis, ya udah nggak ada kewajiban zakat. Sebab syaratnya zakat tuh nisabnya terpenuhi. Setelah nisab haulnya sudah dilewati. Begitu. Nisabnya udah, haulnya lewat. Nah, yang ketiga dia harus dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna tuh bahasa sederhananya itu harta kita bisa apa-apain aja. Maka kalau harta itu dipegang sama orang karena diutangin misalnya, belum kena kewajiban zakat. Ini kalau hitung-hitung saya punya 100 juta, cuman yang saya pegang 50 juta. 50 juta lagi kemana? 20 juta tuh sama Haji Fulan dipinjam, 10 juta sama itu dipinjam. Ini yang ini minjem 15 juta, ini yang ini 5 juta minjem. Jadi yang 50 juta itu tidak dimiliki secara sempurna. Maka bisa gak kena kewajiban zakat? Belum. Nanti kewajiban zakat kalau duitnya udah datang. Begitu. Ulama Syafi'i itu membedakan antara yurja i'adatuhu wa ma la yurja i'adatuhu. Harta yang sangat mungkin diharapkan balik sama harta yang tidak bisa diharapkan kembali. Ini sama Haji Fulan 20 juta, mungkin nggak balik? Mungkin, sebab Haji Fulan kan dia ngutang bukan buat kebutuhan, dia ngutang buat usaha. Ini lagi bagus, nanti 20 juta balik. Oh, hitung tuh 20 juta tuh.
walaupun bayarnya nanti kalau duitnya udah balik. Kemudian ini 10 juta sama dia, mungkin nggak balik. Oh mungkin, dia 10 juta kan cuman buat ini doang, sebenarnya mah hartanya banyak, cuman bingung ngeduitinnya. Waktu dia butuh cash, kagak ada cash, gampang baliknya bisa. Ini yang 5 juta bisa gak balik nih? Ini 5 juta paling kecil nih dia ngutangin, cuman romanya susah gitu. Soalnya nganggur, iya, kerjaan kagak ada gitu. Itu juga 5 juta buat nutupin utang yang kemarin tuh gitu. Jadi susah nih. Itu kagak usah dihitung. Jadi yang dihitung tuh yang diharapkan kembali, lalu kemudian dibayarnya nanti setelah uang tuh datang. Jadi kewajiban zakat tuh nggak tiap tahun. Bisa jadi tahun ini orang wajib zakat, tahun depan belum tentu. Begitu. Makanya dulu saya pernah kritik beberapa lembaga zakat, kenapa dia punya daftar muzaki? Karena muzaki nggak usah dibikinin daftar, setiap sudah sampai wajibnya zakat dia bayar, begitu. Kalau dibikinin daftar dia ditagih per bulan, ditagih per tahun, kan belum tentu hartanya nyampe. Dan kan dapur orang kan dia yang tahu, masa kita mau ikut campur kan? Maka itu tadi kewajiban zakat tuh hartanya tertentu, waktunya tertentu, lalu ketika udah wajib bayar kan bayarnya ditentuin sama Allah. 2,5% kan ya. Kalau pertanian 5% atau 10%, barang tambang 20%. Jadi nggak bisa bikin nih. Saya lihat sih kalau bapak nih rada kayaan banget ini. Kalau 2,5% mah enteng banget. Tuh bapak Haji Fulan mah kita wajibin 10%. Nggak boleh begitu. Itu namanya ngewajibin sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat gitu. Yang kemarin kan Ramadan kita pernah kritik itu, siapa namanya, Basnas. Basnas tuh ngewajibin zakat fitrah 47.000. Zakat fitrah itu kan 4 mud. 1, 2, 3, 4. 47.000 kalau dibagi 4 kira-kira kan 1 mudnya itu 11.000 sekian, 12.000 lah. 12.000. Lalu dia bikin pengumuman lagi bahwa fidyah itu 60.000. Nah, kita kritik, kita tanya, hitungannya dari mana? Karena satu fidyah itu 1 mud. Ini zakat fitrah 4 mud nih. Fidyah itu 1 mud. Jadi kalau zakat 47.000, maka fidyah 1 mud itu ya 12.000 aja. Kenapa jadi 60.000? Kan gak masuk hitungannya. Ini akhirnya kan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Begitu. Kalau bahasanya kewajiban 12.000, tapi anjurannya dibulatkan jadi 60.000 misalnya, boleh begitu. Kewajibannya 12.000 fidyah, cuman untuk biar makin gede kepada si fakir kita bulatkan 60.000, 48.000-nya itu sebagai sedekah misal, begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau langsung diketok 60.000, ini namanya mewajibkan sesuatu yang tidak. Itu sama aja kayak orang mau sholat subuh berapa rakaat ya? Ini Ustaz ngelihat ini kalau 2 rakaat doang gua suruh nih rada ini nih biar dia rajin, terus subuh 3 rakaat. Boleh gak begitu tuh? Kan kagak boleh gitu. Jangan mentang-mentang orang sentimen gitu. Dia bilang zuhur kalau ente sih dosanya banyak, zuhur nggak cukup 4 rakaat. Zuhur kudu 5 gitu. Asar 5 begitu. Jadi semuanya 5 biar sehari itu 25 rakaat gitu. Nggak boleh kan begitu. Kalau subuh 2 rakaat, tapi kalau mau nambah nggak apa-apa, tapi nambahnya tunggu sampai matahari terbit. Kalau ntar matahari udah terbit, nambah deh tuh 2 rakaat, terserah sampai 20 rakaat juga, yang penting udah terbit aja matahari, kan begitu. Tapi kewajibannya 2 rakaat subuh. Gitu. Bapak kewajibannya 2,5%. Tadi Bapak cerita di simpanan ada 200 juta, 2,5%-nya berarti 5 juta gitu. Tapi saya saranin tambahin lagi Pak 5 juta. Buat apa? Buat sedekah. Sedekah siapa? Ya siapa kayak kan gitu. Pokoknya mah tambahin aja. Yang penting tambahnya itu sedekah. Cuman wajibnya 2,5%, 5 juta begitu. Itu maksudnya. Jadi zakat tuh begitu. Itu yang membedakan zakat dengan sedekah. Kalau sedekah kan hartanya apa aja boleh, kepada siapa aja boleh. Kalau zakat kan harus kepada 8 golongan.
fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, budak, ibnu sabil, fisabilillah. Selain 8 kagak boleh. Nggak boleh juga ada ustadz yang ngaku-ngaku fisabilillah, nggak boleh. Sebab fisabilillah itu cuman orang yang jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita lihat yang tersisa di zaman sekarang itu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharib, begitu. Atau ibnu sabil mungkin ada, gitu. Tapi kalau fisabilillah ya ada, cuman zaman sekarang nih random, jarang begitu ya. Yang fisabilillah itu kan yang beneran ngangkat perang, yang emang musuhnya tuh non muslim, begitu. Kalau di sini dia ngangkat perang namanya Muhammad, di sononya Idris, sama-sama ngucapin Allahu Akbar, bukan fisabilillah namanya. Itu tawuran namanya. Fisabilillah itu li'ila'i kalimatillah, memang mengangkat perang untuk menegakkan kalimat Allah. Kayak sekarang beberapa muslim yang jihad di di Gaza misalnya, itu fisabilillah, begitu. Kalau ustadz mah enggak, begitu. Saya sering bilang nih di tempat saya ngajar tuh, pokoknya jangan sisain zakat buat ustadz pengajar, enggak. Ustadz bukan, kecuali ustadznya miskin, begitu ya. Ada tempat saya ngisi pengajian tuh di Depok beberapa tahun lalu. Bolak-balik bawa mobil subuh, gitu. Bolak-balik bawa mobil. Satu waktu beres ngaji diamplopin 2. Saya tanya, satu lagi buat apaan nih? Zakat Ustaz, kata dia gitu. Kata pengurus, zakat apaan? Nggak tahu Ustaz, pokoknya kata pengurus ini zakat buat Ustaz, gitu. Saya tolak, enggak. Ente ngina aneh namanya, aneh bolak-balik bawa mobil, gitu. Dikira aneh miskin apa, gitu. Nggak boleh, kita tolak. Walaupun rada tebelan yang zakat sebenarnya itu amplopnya gitu. Cuman kita kan haram itu jatuhnya, nggak boleh. Gitu. Ustadz bukan fisabilillah. Ada kapan waktu lagi manasin mobil disamperin sama orang musola bawa zakat fitrah. Kan malu, masa manasin mobil nerima zakat begitu, kan malu itu jatuh. Nggak boleh. Jadi pengetahuan muslim kita tentang zakat itu emang rendah. Sampai-sampai ketika ada orang iming-imingin ada kewajiban zakat, orang mudah tertarik. Bahkan di pinggir jalan tuh saya pernah lihat tuh ada spanduk, bayar zakat akhir tahun Anda. Itu tuh ada lembaganya tuh, lembaga modern, lembaga zakat mana. Saya bingung nih, zakat akhir tahun apaan? Duit apa kambing apa bebek, kan begitu. Kan bingung, akhir tahun apaan zakat ini? Apa duit, begitu. Ternyata setelah kita buka itu website lembaga zakat, di dalamnya juga banyak zakat baru. Ada namanya zakat hadiah. Nah, ini zakat hadiah ini jadi tulisan saya tuh waktu bikin penelitian di Magister UIN tuh, studi kritis tentang zakat hadiah yang ada di lembaga zakat modern Indonesia. Gitu, kita nyari kecocokan dengan fikih klasik, begitu. Kagak ada yang ketemu, kacau semua emang. nggak ada yang ketemu. Jadi kan selain zakat kita punya pintu yang lain namanya. Artinya untuk memberdayakan umat nih ada pintu. Kalau sedekah kan kita gak perlu ngacak-ngacak, gitu. Apa aja kita bisa ambil sedekah. Maksudnya semua jenis harta kita bisa terima, berapapun kita terima, kepada siapapun boleh. Kepada yang ustadz boleh, kepada bukan ustadz boleh, orang kenal boleh, nggak kenal boleh. Kan sedekah nggak salah. Wakaf juga sama. Di lain pintu sedekah ada pintu wakaf, gitu. Saya punya 100.000, saya beliin pipa peralon, kan ya. Datang ke pengurus masjid, lagi renovasi tempat wudhu nih, pipaannya pakai. Itu sepanjang pipanya dipakai, wudhu buat orang sholat, pahalanya nyampe buat kita, kan begitu. Kan orang nggak usah terima, ente ngasih pipa emang harta ente nggak urutannya begitu, kan sedekah mah berapa aja, 1 juta yang kita pegang, 1 jutanya kita kasih, nggak ada masalah. Tapi kalau zakat kan emang ngitung, emang aturannya dari sono begitu. Aturannya sebab kita ibadah ini kepada Allah, bukan ibadah kepada orang. Kalau ibadah buat kita, ya suka-suka kita yang ngatur. Haji Fulan kan gue denger posisinya nih kepala kantor dia. Ini kepala kantor, kalau buat dia mah zakat jangan 2,5%.
tuman orang kayak gitu, udah 10% aja begitu. Ibadahnya kan emang buat kita yang ngatur, tapi ibadah bukan buat kita, ibadah buat Allah. Kita ngikutin aturan yang Allah atur. Wukuf kata Allah tanggal 9 kita wukuf, tempatnya di Arafah kita wukuf. Nggak bisa kita ngatur diri. Nah, kayaknya kalau wukuf tanggal 9 ngantri padat banget Ustaz. Begitu. Gimana ya biar lancar? Kita wukuf tanggal 10 aja dah. Biar yang tanggal 9 udah pada bubar, nah kita baru masuk tuh. Ya suka-suka kita aja kan. Kalau perlu nggak usah di bulan haji. Jadi tiap bulan ada haji, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, biar ngantri kagak panjang nih. Orang daftar sekarang ngantri Jakarta aja 25 tahun. 25 tahun, 30 tahun. Kan ya? Enggak, emang ibadah buat Allah, maka ngikut aturannya Allah, begitu maksudnya. Kalau zakat kudu ngitung. Emang ngitung berapa yang dia punya, udah nyampe nisab apa belum, udah haulnya udah lewat. Emang begitu aturannya. Maksudnya ribet ngitung-ngitung gitu, saya mau langsung bagi aja. Ya kalau mau langsung bagi namanya sedekah. Kalau mau langsung bagi nggak usah nanya kepada siapa aja. Orang lagi lewat nih, tarik aja nih. Gue mau ngasih mobil, mau gak lo? Nah, kasih mobil tuh, gitu sedekah boleh begitu. Tapi kalau zakat emang kudu ngitung. Ini miskin apa bukan ya? Fakir apa bukan? Karena kalau ngasih ke situ dia tuh fakir apa bukan ya? Kan ya? Jangan tampilannya doang tiap hari pakai kaos oblong. Padahal mah di rumahnya emas dia nyimpen 10 gram gitu. Kan ya? Jadi harus ngitung kalau zakat begitu. Maka daripada itu hadirin yang dirahmati Allah, jadi insya Allah setiap jenis zakatnya ini harus insya Allah kita pelajari. Nah sebelum nanti masuk waktu Isya sedikit kita besok tentang tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Jadi pertanyaannya nanti insya Allah ba'da azan. Jadi 10 Asyura nanti ada kesunahan kita untuk puasa. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu semua hadirin untuk kita melaksanakan puasa Asyura. Memang baiknya tuh puasa di tanggal 10 dibarengi dengan tanggal 9 nih tadi Sabtu. Tapi kalaupun hari ini udah lewat nggak puasa, bisa juga hari Ahadnya ditambahin hari Senin tanggal 11. Jadi 9, 10, 11 begitu. Ini kan salah satu bentuk akselerasi ibadah. Jadi akselerasi itu kita kan kalau ngandelin yang wajib-wajib doang nih, rasanya ngejar dosa nih rada susah kan ya. Jangan umur kita sama dosa kita banyakan dosa kita. Nah, ini salah satu akselerasi kata Nabi, puasa Asyura tanggal 10 tuh dia menghapus dosa tahun lalu. Jadi sepanjang tahun lalu tuh diampuni. Iya, hitung-hitung dosa berkurang setahun kan begitu. Tapi jangan ngedosa lagi, udah beres gitu. Jadi setahun berkurang. Kita mulai nih dengan ketaatan yang baru. Nah, ini kita bisa dapatkan, yang penting besok puasa. Dan untuk momen-momen seperti ini, saya tuh sangat menganjurkan kalau kita puasanya ngajak anak-anak juga. Biar anak-anak tuh tahu ada ibadah puasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram begitu. Jadi semua event-event besar di dalam syariat itu saya selalu nganjurin jamaah untuk mewarisin ke anak-anak keturunan kita. Puasa Ramadan, makanya waktu kemarin Idul Adha liburnya rada panjang tuh saya sempat khawatir sebenarnya. Wah, kan libur Idul Adha tuh hari Kamisnya udah libur, Jumatnya Lebaran Haji, Sabtunya libur, Minggu libur, Senin libur rupanya. Tinggal cek, udah pesen hotel di Bali, pesen pesawat ke Thailand, pesen. Anaknya malam takbiran nggak pernah dengar, habis malam takbiran udah di pesawat, kan begitu. Hari raya Idul Adha udah di pinggir pantai. Minum air kelapa. Kan kalau di pantai kagak dengerin takbiran. Kan ya di pantai dengernya jugdak kan begitu tuh musik apaan tahu kan gitu. Nih maksudnya jangan sampai anak-anak kita nggak kenal ada syariat Islam. Sebab bagaimanapun 10-20 tahun lagi nih masjid yang ngisi bukan kita. Yang ngisi kan anak-anak kita. Kalau bukan dari sekarang kita ajarin, kita kenalin begitu, insya Allah kedepannya dia jadi tahu begitu.
Coba dah, pernah nggak? Nih yang seumuran sama saya kan mirip-mirip. Dulu waktu zaman terjadi gerhana, zaman Presiden Soeharto, pada kenal gak sholat gerhana? Kagak. Kenapa? Soeharto ngelarang orang keluar rumah. Benar apa enggak? Waktu gerhana, kata Soeharto, orang kagak boleh keluar rumah. Yang keluar rumah kalau ngeliat matahari, matanya buta. Benar apa kagak? Jadi gerhana suruh tutup pintu, rapat-rapat. Dulu kita punya rumah itu di pintu dapur ada genteng transparan. Gitu. Kita taruh ember, ada airnya di bawah genteng, kita ngelongok matahari di situ tuh kayak orang bego. Ternyata keluarga Cendana ada yang jualan kacamata 3 dimensi. Jualan kacamata kalau mau ngeliat gerhana khusus pakai kacamata ini doang. Nah, itu. Kita nggak kenal itu sholat gerhana gara-gara kita nggak diajarin. Kenapa nggak diajarin? Ya kitanya begitu juga. Nurut-nurut aja kan begitu. Jangan sampai begitu. Nah, alhamdulillah kan sekarang sholat gerhana hampir semua masjid. Kalau nggak salah tuh momennya tuh sejak tahun 2000 berapa tuh yang gerhana pagi-pagi tuh. Gerhana matahari jam 7 pagi tuh 2015 apa 2014. Mulai sejak itu orang bikin gerhana matahari, gerhana bulan gitu. Kalau nggak ada itu orang sampai sekarang nggak kenal sholat gerhana. Anak-anak kita juga sama nih. Jadi Islam tuh memang utuh, bakal utuh sampai hari kiamat. Itu jaminan Allah. Tapi nggak ada yang jamin kalau Islam bakal ada di kampung kita 10-20 tahun lagi. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya Islam bakal utuh di sini 10 tahun lagi, nggak ada. Al-Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Islam ini masih ada nanti 20 tahun lagi, nggak ada yang jamin. Nah, makanya kita yang jamin, kita ajarin anak-anak kita, apalagi momen-momen begini nih, biar sekalian istri-istri kita sekalian qada puasa yang Ramadan masih punya utang begitu. Wallahu ta'ala alam. Kita azan, setelah azan nanti kalau ada pertanyaan silahkan. محمد رسول الله صلى الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمد لله وعد إنك أنت خليف الموت. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tadi zakat itu hartanya 5, peternakan, uang alat tukar, uang, kemudian tanaman, yang keempat buah-buahan, yang kelima barang dagangan. Insya Allah masing-masing dari 5 jenis ini akan kita pelajari, kita baca ketentuannya satu persatu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Mana dulu? Jadi kalau zakat fitrah itu berzakat dengan uang boleh. Mazhab Imam Syafi'i membolehkan, termasuk mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi kan begini ya, kan buat saya tuh panitia tuh bukan amil. Jadi panitia tuh bukan amil. Maka panitia tuh sebegitu dia terima, sebegitu dia salurkan, begitu. Karena dia bukan amil, jadi dia terima begitu, kasih juga begitu. Nggak usah pakai dibeliin beras, kecuali izin atau udah ada ketentuannya bahwa orang-orang yang datang ke sini bayar pakai duit akan dijadikan beras. Itu sih nggak ada masalah, sebab orangnya jadi paham. Tapi kalau nggak ada aturan begitu, kitanya kudu ngomong kepada si muzaki, ini duitnya ntar dibeliin beras ya. Nah, kalau begitu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada omongan begitu, langsung dioper dari duit ke beras, kita nggak punya hak. Sebab yang punya hak mengolah harta zakat itu amil, orang yang ditunjuk oleh penguasa.
Sedangkan panitia kan kagak ada SK-nya dia presiden kan, kagak. Dia ngangkat sendiri, dia nurunin sendiri kan gitu. Sebelum Ramadan 10 hari dia angkat sendiri. Ntar lebaran beres seminggu dia turun sendiri. Gitu. Kalau panitia itu jatuhnya ya orang-orang baik yang mau menolong orang lain untuk bayar zakat. Tapi dia bukan amil. Hak amil tuh nggak boleh maksudnya perbuatannya tuh tidak seleluasa amil. Kalau amil kan oplos sono oplos sini, dicampur sono campur sini, amil mah nggak apa-apa. Tapi kalau panitia begitu dia terima, begitu dia salurin, begitu. Panitia bikin jadwal, kita nerima sampai tanggal 28, beres 28 nggak terima lagi. Jangan sampai dia terima akhirnya ngebludak di sekret begitu, nggak disalurin. Nah, itu kan orang harusnya udah disalurkan sampai Zohor Idul Fitri. Jadi kalau panitia nerima orang zakat dibayar duit nggak apa-apa, begitu. Bayar pakai beras juga boleh. Jadi dua itu makanan pokok atau diuangkan. Saya ya secara pribadi tuh saya ngajarin di musola panitia, tapi saya nggak pernah bayar zakat fitrah ke panitia, gitu. Saya langsung datang ke rumah fakir miskin, saya bawa beras. Saya orang berumah 5 orang syukuran 5 orang saya bawa beras, saya taruh, udah beres terus. Dan si miskin tuh nggak pernah, kita tuh nggak pernah diwajibin untuk bilang ke miskin nih zakat, nggak ada kewajiban itu. Kewajibannya ada di sini. Ketika kita udah misahin harta, hati kita niat ini harta zakat. Si miskin mah nggak ada kewajiban tahu begitu. Artinya kalau kita ketemu miskin di pinggir jalan, kita lagi pulang kampung belum ketemu ini zakat fitrah, itu ketemu miskin pinggir jalan, ini berapa zakat fitrah? 50.000 tuh kasih. Gitu. Beres gitu. Jadi maksud saya kalau ada yang mau langsung, tapi itu dia panitia itu bukan amil begitu. Jadi apapun yang dibayar oleh jamaah terima, begitu disalurin ke fakir miskin. Oke? Pak. Tadi masalah kriteria itu Ustaz. Tadi kan kriteria ada fakir, miskin, amil itu. Itu yang menentukan siapa? Soalnya kadang-kadang kan dari kita panitia tuh nerima proposal gitu. Kita kan nggak pernah survei ke yang ini kan. Kita nganggap itu miskin atau pokoknya yang berhak lah. Kriteria mustahiknya itu gimana Ustaz? Jadi sebenarnya kriteria masing-masing nanti ketemu. Cuman begini, syariat itu tidak secara detail menjelaskan, maksudnya secara umum aja bahwa yang namanya fakir itu orang yang tidak punya. Artinya dia punya kebutuhan tapi dia nggak punya sesuatu untuk nutupin, kadang punya kadang enggak, itu namanya fakir. Kalau miskin dia punya tapi nggak cukup, kebutuhannya 10, pemasukannya 8, itu kan kurang 2 tuh. Pemasukannya punya rutin tiap bulan tiap minggu, tapi pemasukannya tidak menutupi kebutuhan, itu namanya miskin. Dan dalam kriteria miskin ini ulama punya kriteria lain lagi. Salah satunya santriwan santriwati yang sedang belajar itu termasuk miskin. Kalau mereka tuh sudah dewasa dan waktunya habis untuk menuntut ilmu, mereka kategorinya miskin begitu. Tapi secara umum itu fakir dan miskin. Kalau amil itu kan kriteria diangkat oleh penguasa. Gharim orang yang terbebani hutang untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup, bukan juga buat bisnis begitu. Kemudian budak yang bayar untuk pembebasannya, dikhususkan bagi mereka yang sedang mencicil dirinya kepada tuannya. Ibnu Sabil orang yang sedang dalam perjalanan dan habis hartanya di perjalanan. Kayak orang lagi jalan nih, dibegal tengah jalan. Jalan antar provinsi ya, musafir begitu. Tengah jalan dibegal. Itu boleh ditolong pakai zakat. Kita tanya aja, "Bapak rumahnya di mana?" "Oh, rumah saya ada di sini." Untuk nyampe ke situ tuh, misalnya bisnya 100.000, nanti naik ojek ke 50.000, 150.000 dari uang zakat boleh. Jadi Ibnu Sabil tuh dikasih seukuran dia bisa dapat hartanya lagi. Hartanya ada di situ. Sampein ini harta zakat biar dia nyampe ke tempat hartanya begitu. Itu kalau emang benar-benar putus. Tapi kalau di perjalanan nggak punya harta, memang habis. Cuman kan HP-nya nyala tuh.
HP-nya ada apa namanya? Iya, ada mobil banking. Bankingnya ratusan juta, itu bukan Ibnu Sabil gitu. Oke, jadi insya Allah tiap mustahik kita baca atu-atu insya Allah, mudah-mudahan. Oke? Kalau panitia zakat dapatnya? Kalau panitia zakat, kalau dia itu fakir dapat sebagai fakir, kalau dia miskin dapat sebagai miskin. Tapi kalau sebagai panitia enggak, sebab panitia itu bukan amil. Kalau nggak salah dulu kita udah ngomong di sini apa di mana? Jadi panitia itu bukan amil zakat, sebab syarat amil itu diangkat oleh penguasa, begitu. Nah, penguasa presiden bikin lembaga namanya Basnas, orang-orang yang diangkat Basnas dia amil. Tapi kalau dia ngangkat sendiri, kemudian dia nurunin sendiri, sebab amil itu profesi 24 jam, dia terikat sebagai status amil. Ini ada amil jam 12 ditelepon, Ji, aneh mau bayar zakat. Kenapa malam banget, Ji? Iya, soalnya mau pulang kampung. Takut kalau nggak ini nggak keburu, ente datang ke rumah itu amil, begitu. Nggak bisa kagak, begitu. Ji, aneh mau bayar zakat nih. Emang kenapa? Sapi gede banget, ente tarikin dah, begitu. Amil datang buat narikin sapi, begitu. Emang tugas amil begitu. Maka amil itu syaratnya dulu namanya jibayatuz zakah, badannya gede. Kalau anak sekarang anak ngejim dah tuh yang jadi amil tuh, gitu. Sekalian buat dorong sapi, sekalian buat nakut-nakutin orang kagak bayar zakat kan begitu. Ini dia badan stay. Gitu. Oke? Allah, ada lagi? Cukup ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan. Amanah, Pak Rudi. Ya. Pernah baca bukunya Yusuf Qaradawi. Jadi dia sebenarnya dalilnya juga ada. Al-Baqarah berapa gitu. Terus untuk haul, menurut dia haul itu nggak ada, karena ada hadisnya juga Nabi pernah menarik zakat tanpa haul gitu. Jadi udah lihat nisab aja. Gimana Ustaz? Iya, insya Allah kita ngomong tentang zakat profesi lebih jauh, tapi memang zakat profesi ini kan zakat yang baru muncul. Karena baru muncul, maka kemudian wajar banyak kritikan. Artinya kan sepanjang tahun sebelum Dr. Yusuf Al-Qaradawi hidup, apa iya nggak ada ulama sepintar Dr. Yusuf Al-Qaradawi sehingga urusan gajian kagak pernah dizakatin, kan begitu. Jadi ini emang dalilnya pun debatable. Kan gajian yang dihitung sama Dr. Yusuf Qaradawi itu gajian setahun. Sedangkan syarat zakat itu harta dimiliki secara sempurna. Yang dia pegang tuh gaji bulan ini. Gaji bulan depan belum dia pegang, tapi kenapa udah dihitung? Padahal belum tentu dia punya itu. Iya, termasuk itu tadi syarat syarat haul begitu. Insya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu Allah berikan umur panjang, kita bisa terus mempelajari ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.